adik-adik semua, kembali lagi di ibadah Sunday School pada hari Minggu ini. Nah, adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Kakak harap adik-adik dan juga keluarga di rumah bisa sehat dan juga penuh dengan sukacita. Adik-adik, pada hari ini kakak ditemenin sama dua singers kakak. Yang pertama ada kakak Ales. Shalom. Dan juga ada kak Kesi. Shalom. Nah, kalau misalnya kakak bilang ada sukacita, jawabannya masih inget dong. Ada sukacita adik-adik? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah, kakak lihat kalau misalnya udah ada sukacita, kita udah bisa mulai ibadah pada hari ini. Kita mulai ibadah kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita sama-sama katakan, Bapa kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kakak undang adik-adik untuk lebih fokus lagi. Kita angkat pujian dari awal. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami berkat dan perlindungan, sehingga pada hari ini, hari yang indah ini kami bisa melaksanakan ibadah online ya Bapa, walaupun kami berjauhan, walaupun kami tidak saling menatap muka, tapi kami percaya Tuhan menyatukan hati kami, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah ini dengan penuh sukacita. Ya Bapa, kiranya Kau berkati juga Kavia yang akan membawakan firman nanti, supaya firman yang dibawakan bisa menjadi berkat bagi adik-adik yang ada di rumah, bisa juga adik-adik lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan hadir di ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Adik-adik yang di rumah masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Nah, hari ini kakak akan ajak adik-adik untuk bernyanyi "Oh Sukacitaku" karena kakak pengen lihat adik-adik beneran sukacita nggak pada hari ini. Nanti gerakannya ikutin kakak-kakak singers ya. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu "Oh Sukacitaku". Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Tangan kirinya mana? Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Lebih turun lagi. Pujian ini sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitanya sekarang apa? Sukacitaku Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan 10 perintah Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu kecuali Aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan segala pekerjaanmu, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di dalam kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan membunuh. Titah ketujuh. Jangan berzina. Titah kedelapan. Jangan mencuri. Titah kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hewannya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik sudah siap menyiapkan alat tulisnya, menyiapkan Alkitabnya, dan yang paling penting menyiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Lebih cepat lagi yuk Kak Aurel. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, berbuah. Lebih besar lagi buahnya. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang kita nyanyi versi lambatnya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi ya. Apa kabar hari ini? Pasti semua baik-baik ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Ayo semua siapkan Alkitabnya, alat tulisnya. Jangan lupa semua duduk yang manis ya. Yuk kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini karena kebaikan-Mu yang senantiasa memberkati kami, menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami dengan anak-anak sekolah minggu, kami rindu mendengarkan firman Tuhan, rindu mendengarkan isi hati Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati kami, setiap apa yang kami gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan, agar hanya kebenaran firman Tuhan saja yang ada di dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya hamba-Mu juga yang akan menyampaikan, Tuhan kuasai dengan Roh Kudus-Mu agar kebenaran firman Tuhan saja yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, seperti tadi kakak bilang, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayo buka Alkitabnya, Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Kita sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin-pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya masing-masing. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, adik-adik ingat nggak? Mertuanya Musa itu namanya siapa? Namanya Yitro. Ya, mertuanya Musa datang kepada Musa waktu itu. Dia melihat bagaimana pekerjaan Musa yang begitu berat memimpin orang Israel. Begitu banyaknya orang Israel yang harus dipimpin oleh Musa setelah mereka keluar dari Mesir. Ya, jadi Yitro melihat begitu hebatnya Musa memimpin orang Israel. Yitro berpikir, pasti Musa ini kelelahan. Karena apa? Musa menanggung beban yang begitu berat. Karena dia harus memimpin satu persatu orang Israel. Ketika orang-orang Israel ingin mendengarkan nasihat, mereka akan berbaris, bergiliran, menunggu giliran untuk mendengarkan nasihatnya Musa. Bayangkan, Musa duduk dari pagi, siang, sore, malam untuk mendengarkan orang-orang Israel. Begitu lelahnya. Jadi di situ Yitro berpikir, aku harus kasih nasihat sama Musa. Apa sih yang dinasehatkan oleh Yitro kepada Musa? Nah,
Yitro mengatakan begini sama Musa, Musa, kamu pasti capek sekali. Kamu harus memberikan nasihat kepada orang Israel dari pagi, siang, sore, malam, tiada hentinya. Nanti kamu pasti kelelahan kalau begitu. Lebih baik gini caranya, kata Yitro. Kamu pilih di antara orang-orang Israel yang cakap, artinya itu yang pintar, yang takut akan Tuhan, yang tidak mau disuap. Pilih mereka siapa yang bisa memimpin 1.000 orang. Ada yang bisa memimpin 100 orang, ada yang bisa memimpin 50 orang, dan ada yang bisa memimpin 10 orang. Jadi Yitro bilang pilih di antara mereka. Jadi bagi-bagi tugas kepada mereka. Jadi kalau perkara-perkara yang kecil, biarlah mereka yang memberikan nasihat kepada orang Israel. Tapi perkara-perkara yang besar harus datang kepada Musa. Apakah Musa mendengarkan nasihat mertuanya? Oh iya, tentu. Bayangkan adik-adik, Musa yang sudah begitu hebat, yang pemimpin yang begitu disegani, dia aja mendengarkan nasihat mertuanya. Iya kan? Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik pernah mendengarkan nasihat? Siapa kira-kira yang suka mendengarkan nasihat? Yang memberikan nasihat? Coba yang pertama siapa? Mama, itu pasti. Terus papanya, opung, kakak. Siapa lagi? Guru, ya kan? Itu yang sering memberikan kita nasihat. Sekarang apa sih tujuannya sebenarnya? Orang diberikan nasihat. Tujuannya adalah supaya kita menjadi lebih baik. Itu tujuannya, ya. Jadi Musa mendengarkan nasihat Yitro mertuanya. Jadi dia memilih di antara 1.000 orang, dia pilih satu pemimpin untuk 1.000 orang. Terus dia kumpulkan lagi untuk 100 orang, dia pilih lagi pemimpin untuk 100 orang. Terus kemudian dia pilih lagi untuk 50 orang, dia pilih lagi untuk pemimpin 50 orang. Dan yang terakhir, pemimpin untuk 10 orang dia pilih lagi pemimpin untuk 10 orang. Jadi itu dibagi-bagi tugasnya. Bagi tugasnya ada yang 1.000 orang dikumpulkan, 1 orang pimpinannya. Terus 100 orang dikumpulkan, 1 orang pimpinannya. 50 orang dikumpulkan, 1 orang pimpinannya. Dan 10 orang dikumpulkan, 1 orang pimpinan. Jadi perkara-perkara yang kecil yang memerlukan nasihat, kalau itu hanya perkara kecil, itu akan diputuskan oleh pemimpin yang 10 itu tadi, yang 10 orang, 50 orang, 100 sama 1.000 orang. Jadi yang diperhadapkan kepada si Musa hanyalah perkara-perkara yang besar. Jadi dengan demikian Musa tidak lagi terlalu berat bebannya. Musa tidak lagi harus semuanya dia yang tangani. Sekarang adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih. Untuk adik-adik biasanya apa coba yang dinasehatkan oleh orang tua? Oh, paling sering nih sekarang ini pasti adik-adik suka diberikan nasihat, jangan kalau main HP jangan terlalu sering, jangan terlalu lama. Bener nggak? Iya pasti. Tapi apa sih tujuannya? Kenapa sih dibilang kalau main HP itu jangan lama-lama atau jangan terlalu sering? Nih yang pertama nih, kalau kita main HP terlalu lama atau terlalu sering, mata kita bisa rusak. Mata kita bisa rusak, bisa berair, bisa sakit, bisa akibatnya harus pakai kacamata. Itu masih lumayan. Kalau sampai buta kan rugi kan? Iya. Jadi itu seringnya tuh adik-adik tuh kalau dibilang jangan main HP terlalu sering atau terlalu lama, adik-adik harus ingat, harus ikut nasihat orang tua. Jadi ada tujuannya supaya kita lebih baik, supaya kita tidak sakit, itu tujuannya. Kenapa dibilang harus makan teratur? Ya kan? Nasihat harus makan teratur ya, harus makan yang bergizi kata mamanya. Harus makanannya harus dihabisin. Artinya adalah supaya adik-adik juga sehat ya. Jadi ada tujuannya. Jadi semua nasihat yang diberikan kepada kita tujuannya adalah supaya kita menjadi lebih baik. Kita mau belajar seperti Musa, bahwa Musa saja mau menuruti nasihat, ya kan? Apalagi kita harusnya bisa gitu loh. Jadi baik mulai hari kita mau berkomitmen, kita mau berjanji dalam hati kita supaya kita juga mau menuruti
mendengarkan nasihat dan melakukannya. Oke, baik ya, semuanya kita harus mau. Jadi sekarang kalau kita mau lihat ya, hasil apa sih yang didapatkan oleh Musa ketika dia mau mendengarkan nasihat mertuanya? Hasilnya adalah yang pertama, Musa akhirnya tidak terlalu lelah. Jadi dia tidak kelelahan lagi. Terus di samping itu, rakyat Israel pun akan merasa senang. Karena apa? Mereka cepat masalahnya bisa ditanggulangi. Jadi cepat mereka mendapatkan solusi. Akhirnya mereka semua sama-sama senang, sama-sama gembira. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik nurutin nasihat orang tua, pasti adik-adik juga akan lebih baik, kehidupannya akan lebih baik, akan lebih pintar, akan lebih sehat, dan orang tua juga pasti bangga. Benar kan? Ya, jadi mulai hari ini kita mau sama-sama mendengarkan nasihat dan melakukannya. Ya, baik ya, mari kita buka Alkitab kita. Untuk ayat hafalan kita hari ini, Efesus 5 ayat 16. Kita sama baca ya. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita ulangi ya, sekali lagi. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Baik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau belajar Tuhan seperti Musa untuk mendengarkan nasihat, dan kami mau belajar untuk mentaatinya. Tolong kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, kiranya memberikan kami hikmat yang daripada Tuhan, agar kami dapat melakukan apa-apa yang dinasihatkan oleh orang tua kami, oleh guru kami, agar kami semakin hari semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melakukan aktivitas, kita akan bikin rumah, karena nasihat hari ini yang akan kita dengar dan akan kita lakukan yaitu stay at home. Nah, pertama-tama kita akan bangun rumahnya dulu. Pertama-tama kita lem, baru kita lem gentengnya dengan bentuk segitiga. Dan selanjutnya kita hias semuanya.
Sekarang kita akan gambar diri kita di dalam rumah. Karena saat ini kita tidak boleh kemana-mana, kita belajar, bermain, beribadah, tetap dari rumah. Sekarang kita akan menulis nasihatnya, yaitu pertama, stay at home. Yang kedua, jangan lupa pakai masker. Karena dua nasihat ini yang sekarang sering kita dengar dan harus kita lakukan. Oke, jadi deh slogan kita minggu ini, aktivitas kita yaitu kita harus mendengarkan nasihat. Oke adik-adik, happy Sunday semuanya. Shalom adik-adik Salemba, papa-papa yang dikasih Tuhan Yesus. Tetap sehat dan semangat ya. Seperti Musa, dia sangat senang sekali mendengar nasihat dari orang tuanya dan mau melakukannya. Walaupun dia seorang pemimpin yang hebat. Terlebih adik-adik ya, harus senang sekali kalau dinasihati papa dan mama supaya kelak dewasa nanti kalian akan menjadi pemimpin yang hebat seperti Musa. Yuk kita buat aktivitasnya, perhatikan Kak Diana ya. Adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kita akan membuat sebuah jam dinding adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita tulis ya semua kegiatan adik-adik.
Mulai dari bangun tidur, adik-adik bisa mulai dengan sapaan masker. Kemudian belajar online. Belajar online. Waktunya bermain ya. Boleh juga menonton TV. Kemudian baca Alkitab. Tidur siang. Boleh bekerja, membantu orang tua ya. Bermain lagi. Ibadah harian keluarga. Oke, sudah jadi adik-adik. Jam dindingnya melalui jam kita bisa belajar menggunakan waktu dengan baik. Tuhan Yesus selalu punya waktu untuk kita semua adik-adik. Dia mengasihi kita sepanjang waktu. Bahkan di masa pandemi ini kita juga punya banyak waktu ya di rumah bersama keluarga saat ini adik-adik. Mama papa pasti sering menasihati adik-adik. Ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk bekerja, membantu orang tua, merapikan mainan sendiri. Ada waktunya untuk Tuhan ya. Adik-adik harus mau mendengar nasihat-nasihat yang baik ya adik-adik ya, dan melakukannya supaya semakin hari adik-adik semakin lebih baik. Oke, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik kelas C, Shalom, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Minggu ini kita belajar mengenai mendengar dan melakukan nasihat. Nah, seperti yang kita sudah dengarkan di firman Tuhan, bahwa nasihat itu selalu bertujuan baik. Oleh karena itu, aktivitas kali ini Kavia ingin mengetahui apa saja sih nasihat yang sering kalian dengar dari orang-orang di sekitar kalian. Yuk, siapkan alat-alatnya ya. Aktivitas kali ini alatnya gampang aja. Yang pertama, kertas karton yang berwarna. Yang kedua, kertas HVS warna putih. Yang ketiga, pulpen atau spidol atau alat tulis lainnya. Yang keempat, gunting. Dan yang terakhir adalah lem. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan, yang pertama, buatlah lingkaran dan gambar telinga di kertas HVS putih seperti contoh di samping ini. Sudah, lalu tuliskan kata-kata di bawah ini pada setiap lingkaran. Jadi sebelah kiri misalnya ada dad atau papa, sebelah kanan mom, friends, teacher, guru sekolah minggu, dan Bible. Langkah ketiga, setelah kalian berhasil membuat lingkaran dan setelah menuliskan dan juga telah menggambar-gambar telinga tadi, gunting masing-masing lingkaran dan gambar telinga tersebut seperti contoh ini. Yang keempat, tempelkan lingkaran dan gambar telinga tersebut ke atas kertas karton berwarna. Jadi di tengah-tengah gambar telinga dan di kiri kanan tengah atas bawahnya itu berisikan lingkaran-lingkaran yang telah kalian tulis sebelumnya.
Nah, langkah terakhir setelah semua selesai ditempelkan, tuliskan nasihat-nasihat apa saja yang pernah kalian dengar dari papa, mama, teman, guru sekolah minggu, dan juga apa yang tertulis di Alkitab. Sudah, seperti ini contohnya. Gampang kan? Selamat mengerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, kita angkat persembahannya di tangan kanan, lalu kita sama-sama katakan, Huberedon, Hubani Arajaoni Naibata. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu, Terimalah Ucapan Syukurku. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya yang telah kau berikan. Hanya satu yang sangat berkesan, cinta penuh kasihan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini karena kami telah beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah kami ini boleh menjadi puji-pujian yang harum kepada Tuhan, dan biarlah apa yang kami dengar tentang firman Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu di dalam studi mereka, walaupun mereka studi secara online, kami percaya Tuhan memberkati mereka supaya mereka juga dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka, dan mereka juga dapat menghasilkan yang terbaik. Tuhan Yesus berkati juga kedua orang tua kami Tuhan yang merawat kami, yang melindungi kami. Berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, dan biarlah Tuhan senantiasa dengan kondisi sekarang ini juga kami tetap iman kami tetap teguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami. Kami berdoa Tuhan dengan segala kondisi yang ada saat ini. Tuhan tolong pemerintah kami Tuhan, mulai dari presiden kami, para menteri, dan sampai ke jajaran yang paling terendah. Tuhan berkati, berikan mereka hikmat Tuhan yang daripadamu, agar mereka dapat menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada di negara kami Tuhan, supaya kami juga menjadi mengalami kemakmuran yang sesungguhnya. Kami percaya Tuhan, Engkau melindungi kami, terutama anak-anak Tuhan yang ada di negara kami Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Yesus, inilah kami dengan segala kekurangan kami Tuhan. Biar Tuhan yang melindungi setiap kami, agar hari demi hari kami boleh semakin baik, hari demi hari kami boleh semakin mendengarkan, dan hari demi hari kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan Allah. Kasih setia dari Yesus Kristus
dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan oleh Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi di ibadah online berikutnya. Salam sehat. Salam rindu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah.